Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibnu Mutakin, Magister Ekonomi, serta teman-temanku yang saya sayangi. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema obligasi syariah. Kami beranggotakan saya Wuritika Winahyu, NIM 2020610092, dan rekan saya bernama Niha Anjalil Muna, NIM 2020610080. Pokok pembahasan pada materi ini yaitu: pertama adalah pengertian obligasi syariah, kedua konsep dasar obligasi syariah, yang ketiga struktur obligasi syariah, yang keempat perhitungan bagi hasil obligasi syariah, yang kelima mekanisme obligasi syariah, dan yang terakhir strategi dan kendala pengembangan obligasi syariah. Pengertian obligasi syariah. Menurut etimologi, obligasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu obligati, yang berarti jaminan pemerintah. Kata obligasi berasal dari bahasa Arab, yaitu syukuk, merupakan bentuk jamak dari kata syak, yang dalam istilah ekonomi berarti legal instrument, debt or check. Bisa disimpulkan bahwa obligasi adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada investor dengan janji membayar bunga secara periodik selama periode tertentu, serta membayar nilai nominalnya pada saat jatuh tempo. Ya, lanjut konsep dasar obligasi syariah. Keabsahan atau dasar hukum obligasi syariah ini lebih mengarah kepada konsensus atau ijma para ulama fikih yang menilai muqaradah atau mudharabah yang sebagai kerjasama mengandung nilai solidaritas yang tinggi dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Rekonstruksi terhadap obligasi dilakukan agar sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, diantaranya penghapusan bunga yang tetap dan mengalihkannya ke surat investasi yang diikut serta dalam keuntungan dan ke dalam kerugian. 2. Penghapusan syarat jaminan atas kembalinya harga obligasi dan bunganya. 3. Pengalihan obligasi ke saham biasa. Ya, lanjut struktur obligasi syariah. Struktur obligasi syariah dapat berupa 1. Bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, muqadarah atau qirad maupun musyawarah. Yang kedua adalah margin atau fee berdasarkan akad murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, untuk saat ini di Indonesia mengenal adanya dua jenis obligasi, yaitu obligasi mudharabah dan obligasi ijarah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Wuritika. Oke, pembahasan selanjutnya tentang perhitungan bagi hasil obligasi syariah. Rasio atau persentasi bagi hasil obligasi syariah dapat ditetapkan berdasarkan komponen pendapatan atau revenue atau keuntungan profit, opening profit, EBIT atau EBITDA. Contohnya, tanggal pendapatan obligasi syariah mudharabah Indosat pada tanggal 8 November 2002, pendapatan bagi hasil tahun pertama akan dibagikan berturut-turut pada tanggal 8 Februari, 8 Mei, 8 Agustus, dan 8 November 2003. Pada bagi hasil kedua 8 Mei 2003, dasar laporan keuangan rugi laba yang digunakan adalah periode kuartal keempat 2002, terakhir sebelum H-10, tanggal jatuh tempo pembayaran bagi hasil yang memberi rincian. Pendapatan satelit 53,48 miliar, pendapatan internet 38,15 miliar. Sedangkan pendapatan bagi hasil yang akan diterima investor adalah 6,91% dikali 53,48 miliar ditambah 10,75% dikali 38,15 miliar sama dengan 7,80 miliar. Ekuivalen return aktualnya adalah 70,80 miliar dikali 4 dibagi 75 miliar sama dengan 17,82% per tahun.
Pokok pembahasan selanjutnya yaitu tentang mekanisme obligasi syariah. Sebelum melakukan transaksi obligasi, emiten atau perusahaan harus menerbitkan obligasinya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan dokumen-dokumen antara lain. Yang pertama, laporan keuangan. Kedua, legal opini. Tiga, legal audit. Keempat, prospektus singkat. Kelima, prospektus awal. Keenam, surat-surat pernyataan. Yang ketujuh, surat keterangan fiskal. Yang kedelapan, perjanjian-perjanjian. Yang kesembilan, rating. Yang kesepuluh, bursa. Yang ke-11 KSA atau Custodian Sectoral Effects Indonesia. Yang selanjutnya tax clearance, dan yang terakhir ada surat Dewan Syariah. Langkah yang kedua yaitu setelah melengkapi kelengkapan administrasi, kemudian mendaftar ke BAPEPAM dan menunggu konfirmasi apakah dinyatakan layak atau tidak menerbitkan obligasi. Beberapa mekanisme obligasi syariah diantaranya: 1. Mekanisme untuk SBSN. Yang kedua, mekanisme untuk obligasi korporasi. Materi pembahasan yang terakhir yaitu tentang strategi dan kendala pengembangan obligasi syariah. Kendala dalam pengembangan obligasi syariah diantaranya sebagai berikut. 1. Belum banyak masyarakat yang paham tentang keberadaan obligasi syariah, apalagi sistem yang digunakannya. Yang kedua, masyarakat dalam penyimpanan dananya cenderung didasarkan atas pertimbangan pragmatis. Yang ketiga, obligasi syariah dipandang kurang likuid karena rata-rata pemegang obligasi syariah pada dasarnya bertujuan untuk dipegang sampai jatuh tempo. Selanjutnya, strategi yang perlu dilakukan untuk menjawab kendala-kendala obligasi syariah adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, sosialisasi dilakukan untuk membangun pemahaman masyarakat akan keberadaan obligasi syariah di tengah-tengah masyarakat. Langkah yang kedua, usaha untuk menarik pasar emosional secara statistik relatif lebih sedikit daripada pasar rasional. Langkah yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, usaha untuk meningkatkan profesionalitas, kualitas, kapabilitas, dan efisiensi untuk selalu dilakukan oleh obligasi syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.